Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang memenuhi kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami selalu dipenuhi dengan syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, urapi dan berkati firman-Mu, sehingga menjadi terang yang menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berdirilah tetap. Berdirilah tetap artinya selalu berada, tinggal dan berdiri di tempatnya. Jadi kita meneguhkan, menguatkan kehidupan kita untuk tetap berdiri di tempat. Berdiri di tempat di sini artinya seperti yang kita baca tadi. Ini Tuhan katakan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel saat itu sedang diperhadapkan dengan ketakutan yang berat, masalah yang berat, pergumulan yang besar, karena mereka antara hidup dan mati. Karena bangsa Mesir saat itu melalui Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel, dan mereka berhasil menyusul dan mendekati bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu waktu melihat peristiwa itu sangat ketakutan, karena saat itu mereka sedang terhimpit, terjepit, tidak ada lagi tempat untuk berlari dari kejaran bangsa Mesir dan pasukannya. Karena saat itu di kiri dan kanan mereka padang gurun, di depan mereka ada laut Teberau. Dan mereka tidak tahu berbuat apa-apa lagi, karena jalan saat itu buntu. Tetapi Tuhan katakan, berdirilah tetap. Artinya jangan takut, ada di tempatmu, ada di posisimu. Kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu, kuatkan kepercayaanmu. Itulah yang sedang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa saat itu, yang kita baca tadi di dalam Keluaran 14 ayat 13 dikatakan di sana, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Jadi kata berdirilah tetap inilah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam kepungan bangsa Mesir saat itu. Tuhan berkata, berdirilah tetap. Jadi arti dari perkataan ini, Tuhan mau supaya bangsa Israel tetap berada di jalur Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam Yosua pasal yang ke 1 ayat yang 7 sampai 9 dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi janji Tuhan bagi mereka bahwa Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan akan bersama dengan mereka. Jadi janji Tuhan ini hanya bisa dipenuhi kalau kedua-duanya melakukan persetujuan, ya. Kedua-duanya sepakat untuk hidup dalam perjanjian. Yaitu kalau kita perhatikan saat itu bangsa Israel harus mengikuti dan ada di dalam jalurnya Tuhan.
Tuhan katakan berdirilah tetap. Artinya mereka harus ada di dalam kebenaran Tuhan. Mereka harus kuatkan diri mereka. Mereka nggak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, atau mengandalkan diri mereka, atau mengandalkan seseorang atau siapapun kecuali Tuhan. Artinya tetapkan, kuatkan. Walaupun kelihatannya takut, walaupun gemetar saat itu antara hidup dan mati, tetapi jangan lepaskan iman kita, jangan lepaskan kepercayaan kita. Tetap di jalur iman dan kepercayaan kita. Ingat dikatakan pegang janji Tuhan, pegang perkataannya Tuhan. Jadi jika orang percaya tetap ada dalam jalurnya Tuhan, bangsa Israel tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Sudah Tuhan tentukan kepada mereka yang taat bahwa janji Tuhan akan mereka terima. Jadi seandainya pada waktu itu orang Israel tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, mereka tidak akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka, yang mengatakan Dia akan berperang ganti mereka, dan mereka akan lihat kuasa Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Mereka tidak akan bisa melihat laut itu, yaitu Laut Teberau, menjadi terbelah dua kalau mereka tidak tetap berdiri seperti yang Tuhan katakan. Jadi saat ini ya, saat kita ikut Tuhan, saat kita menuruti jalan Tuhan dan kita tetap di dalamnya, kita percaya kita akan berhasil untuk melewati, untuk melampaui, membelah, terbagi dua setiap masalah dan persoalan kita, sehingga kita berjalan di dalamnya, melampauinya, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita percaya, menginginkan kita supaya tidak mundur tetapi hadapi masalah persoalan kita. Berdirilah tetap karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seandainya dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan dan persoalan, mari kita katakan, aku tetap berdiri di jalannya Tuhan. Aku tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Jadi salah satu tanda bahwa kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan tetap ada di jalurnya Tuhan, tetap ada di dalam firman Tuhan, meskipun kita mengalami berbagai pergumulan, persoalan yang kelihatannya mustahil untuk dihadapi, dilakukan dan dilalui, tetapi tetaplah berikan waktu. Tuhan bekerja melalui hidup kita. Tuhan beracara melalui hidup kita. Dengan apa? Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap percayai, tetap taati firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti dapat menolong kita, sekalipun dalam keadaan terhimpit oleh berbagai masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Meskipun di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita kelihatannya padang gurun, padang pasir, kelihatannya di depan kita laut yang begitu luas dan kita tidak mungkin ada jalan lagi untuk jalan keluar, tetaplah berada di jalurnya Tuhan. Maka Tuhan akan berperang ganti kita, dan Dia akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, mari jalani sepanjang kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan tetap berdiri di jalurnya Tuhan. Apapun yang mustahil bagi kita, apapun yang tidak mungkin bagi kita, kelihatannya sudah tidak ada jalan lagi, tetapi Tuhan bisa membuka jalan di jalan yang tertutup, bahkan yang mustahil sekalipun bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hadapilah kenyataan demi kenyataan hidup yang ada di hadapan kita, dan percayalah Tuhan sedang berperang ganti kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita, sehingga kita dikatakan oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tetap berdiri di jalannya Tuhan, di jalurnya Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, mentaati firman-Mu Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami, pergumulan, persoalan, masalah yang menghimpit kami, mungkin itu sangat menakutkan bagi kami, itu mustahil untuk kami pecahkan, untuk kami lalui, tetapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan katakan kepada kami supaya kami tetap berdiri dan tidak melepaskan kepercayaan, iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan Yesus. Kami mau menggantungkan hidup kami
mengharapkan hidup kami kepada Tuhan, bukan kepada situasi kondisi yang ada pada kami. Karena kami tahu Tuhan akan berperang ganti kami dan kami akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Sepanjang hari ini tuntun dan pimpinlah kami Tuhan, buat kami mentaati, melakukan segala perintah-Mu apa yang benar dan berkenan di hati-Mu. Dan kami percaya dengan begitu segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.